Halo, jumpa lagi dengan Om Begawan dalam Ngompol. Nah, saat ini Ngompol sudah masuk dalam episode ke-101. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada SEO TV atas kerjasamanya terkhusus dengan Mas Alip agar kami Ngompol tetap dapat menyuarakan kebenaran untuk masyarakat banyak. Nah, ini melihat kecilnya peluang putra tercinta Pak SBY menjadi bakal cawapres Pak Anies. Pak SBY kemudian menyalahkan tentang sistem pemilu yang saat ini sedang disidang di Mahkamah Konstitusi. Ya, sistem proporsional terbuka menjadi materi persidangan yang diajukan oleh 6 pemohon. Wah, untuk menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, Pak SBY merasa saat ini agenda pemilu sudah dimulai. Nah, apakah tepat mengganti atau merubah sistem pemilu itu? Nah, pernyataan Pak Mantan itu dituangkan di medsosnya. Ya, padahal sebelumnya ketika bertemu dengan wartawan di Madiun sana, Jawa Timur, beliau tidak mau mengomentari soal politik. Apakah karena benar-benar melihat peluang Mas AHY yang sudah menipis, sudah tertutup menjadi bakal cawapres, sehingga berusaha mengalihkan isu? Ya, setidaknya ada yang bisa disalahkan lah nantinya. Nah, sebagai mantan presiden, semestinya tahu gambaran bagaimana sebuah sistem hukum akan dirancang, dibahas, ditetapkan, ya, atau direview alias ditinjau ulang. Bukankah persidangan masih berjalan ini? Ya, dan belum tentu dimenangkan oleh para pemohon. Nah, mengapa Pak SBY harus khawatir? Atau karena melihat peluang Partai Demokrat yang makin lama makin terpuruk? Ya, toh hakim sampai saat ini itu belum menentukan apapun, masih menghadirkan saksi-saksi. Nah, 8 partai politik di DPR yang sudah bersikap mendukung sistem proporsional terbuka. Ya, hanya PDIP saja, parpol di DPR yang tidak ikut bertemu dan menyatakan bersikap. Ya, mengapa Pak SBY tidak bersabar? Mbok sabar toh Pak gitu loh. Menunggu proses persidangan selesai. Permohonan judicial review belum tentu dimenangkan. Sabarlah. Dan kalau dimenangkan, hakim berhak menyatakan akan diberlakukan kapan kan ya juga belum tahu. Makanya santai saja Pak. Pak SBY santai, nggak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu resah dan gelisah. Kayak lagu aja ini. Nah, pergantian sistem pemilu, kata bapaknya Mas AHY ini bisa dilakukan jika ada kegentingan seperti situasi krisis tahun 1998. Nah, sebenarnya juga tidak harus begitu. Ya, bisa berganti kapanpun jika dikehendaki oleh rakyat. Atau para hakim menilai ada sistem yang jauh lebih baik. Secara pribadi, sistem pemilu proporsional terbuka seperti sekarang ini masih ideal. Ideal untuk di Indonesia ini ideal ini. Penyelenggaraan pemilu juga makin bisa dipertanggungjawabkan. Tapi, bila hakim memutuskan diubah, ya kita semua harus bisa menerima. Itu mungkin keputusan yang terbaik untuk rakyat. Rakyat kan juga selalu diajak bicara. Namun Pak SBY menulis status di medsosnya, perubahan yang sifatnya fundamental perlu melibatkan masyarakat. Loh, lah soal ini kok saya jadi mikir ini. Memangnya rakyat tidak diajak bicara, Pak? Ya diajak bicara itu. Ketika sebuah undang-undang dibahas, bukankah itu menandakan sudah dibicarakan dengan wakil rakyat? Mereka itu mewakili rakyat. Ya ora kabeh sak Indonesia rakyat dijak ngomong, kan ada wakilnya di parlemen sana. Apa ini maksudnya Pak SBY itu? Semua masyarakat harus hadir dan memberikan pendapat gitu. Wah, gayeng loh gitu. Ya, jadi bingung sendiri saya ini. Memangnya waktu jadi presiden apa lupa proses ditetapkannya sebuah undang-undang. Pernyataan Pak SBY ini seakan-akan melupakan sejarah.
Wah, lali harus sejarah. Atas apa yang dilakukan kader-kader Partai Demokrat. Tahun 2008, alias pemilu yang kurang setahun, sistem proporsional tertutup disahkan berganti menjadi terbuka. Ya itu karena gugatan kader-kader Demokrat kan. Apa lupa Pak SBY itu? Waktunya 4 bulan sebelum pemilu. Nah, sekarang ini masih 1 tahun loh. Justru lebih panjang durasinya. Mau tahu perolehan kursi DPR dari Demokrat waktu itu? Dari 57 kursi menjadi 150 kursi. Oh, bayangkan waktu itu hampir 300% loh Demokrat itu. Adakah parpol pemenang pemilu yang bisa mengulang kesuksesan Demokrat seperti tahun yang lalu? Tahun 2008 itu. Nah, PDIP yang memenangkan 2 kali pemilu dan 2 pilpres saja, kenaikannya masih taraf wajar loh Pak. Kita lihat berapa perolehan kursi di DPR tahun 2019. Dari 109 kursi hanya menjadi 128 kursi, alias 22,26% saja. Malah yang hampir meniru Demokrat itu malah Gerindra. Iya itu, Gerindra itu luar biasa. Pada tahun 2014, perolehan kursi DPR RI hanya mencapai titik 73. Ya, dari 26. Oh, dari 26 kursi menjadi 73. Bayangkan, Gerindra ini. Di sini bisa dinilai. Meski pemenang pemilu PDIP, tapi prestasi lonjakan perolehannya suara parpol malah diraih Gerindra. Oh, kan harus hitung-hitungannya seperti itu Pak Mantan. Lah makanya kita menilai sesuatu itu harus fair, adil, dan siap dengan apa yang akan ditetapkan hakim. Mojo sakar PDW. Meski saya sangat-sangat setuju dengan sistem proporsional terbuka. Seandainya diputuskan hakim menjadi proporsional tertutup, ya kan ya harus dijalani. Itu undang-undang, hukum yang harus dijalani oleh semua masyarakat Indonesia. Ya, mau bagaimana lagi? Hakim Mahkamah Konstitusi bukan orang sembarangan loh Pak. Dan mereka orang-orang independen yang tidak mudah dipengaruhi, diinterferensi, ora iso itu. Mbok ya kita semua itu menghormati mereka. Proses masih berjalan. Proses masih dijalankan. Percayalah, bila sistem proporsional terbuka itu bagus, tidak akan berubah sistem itu nanti. Tetap menggunakan proporsional terbuka. Dikira mudah. Mengganti-ganti begitu gampang. Oh, enggak semudah itu, Pak. Sama seperti waktu ada penetapan presiden threshold 20%. Awal tetapkannya banyak partai menyambut positif supaya pilpres tidak diikuti banyak calon. Nah, begitu sekarang tiba masanya, wah, banyak yang meminta presiden threshold 0%. Wah, ini gimana nih? Lah kita ini menjalankan keputusan 20% saja belum pernah loh. Oh, kok sudah mau diganti itu karepe opo ini? Walaupun sistem pemilu itu bukan kitab suci, mengganti itu bukan perkara mudah. Tidak mudah, itu harus proses yang panjang itu. Maksud saya, menjalankannya mudah, namun konsekuensinya dari perubahan kebijakan itu menimbulkan banyak akses. Banyak akses, banyak ekses. Ekses maksud saya itu. Nah, sebaiknya jalani saja dulu hingga beberapa kali pemilu. Ya harus dicoba dulu sampai ditemukan pengganti sistem yang paling baik. Seperti sekarang ini ada judicial review soal sistem terbuka. Ya, menurut saya hakim sebaiknya menolak. Sebab sistem ini memiliki beberapa kelebihan. Atau lebih tepatnya jika dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup masih lebih baik. Nah, masih lebih baik terbuka ini. Ini pendapat Om Begawan loh. Dan kitab di beberapa itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Tidak dilarang gitu. Kita sudah puluhan kali menjalankan sistem proporsional tertutup. Dan sama-sama merasakan toh, bagaimana wakil rakyat dan kebijakan partai pada wakil-wakilnya di legislatif sana. Ingat, kasusnya Bung Fahri Hamzah dengan PKS. Kalau memakai sistem proporsional tertutup, walah Bung Fahri ya sudah berhasil diganti dari dulu. Karena tidak sejalan dengan DPP PKS. Nah faktanya,
Meski mencoba ditarik dari DPR, Bung Fahri melawan. Bahkan menang gugatan di pengadilan melawan DPP PKS. Nah, kalau kembali ke sistem tertutup, wah, jangan berharap lahir orang-orang seperti beliau ini. Ya, jadi Pak SBY, ini saya mengingatkan aja nih. Meski pandangan kita sama, saya tidak suzon loh pada majelis hakim. Apalagi pada pemerintah, oh enggak saya ini. Kan kewenangan yang memutuskan itu di hakim konstitusi. Nah, tidak bisa diintervensi siapapun. Independennya kuat, yakinlah. Yang terbaik akan menjadi keputusan, dan kalau toh pun Mas AHY tidak terpilih jadi bakal cawapresnya Pak Anies nanti dalam koalisi perubahan, ya terima sajalah dengan lapang dada Pak SBY. Tidak perlu menyalah-nyalahkan pemerintah. Begitu saja ya pesan saya dari Om Begawan. Salam Begawan, salam ngompol. Sampai ketemu di lain kesempatan.